Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Hasriani. Saya peserta PPG Daljab kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Mataram. Pada kali ini saya akan melaksanakan PPL Aksi 4 dengan materi membuat teks prosedur dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasannya. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, kita akan membukanya dengan sama-sama berdoa. Silahkan Sofyan pimpin temannya berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi rabbah sallallahu alaihi wasallam wa rasulah bizidani ilma warzuqani fahma rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, sekarang Ibu Guru akan mengecek kehadiran kalian. Ada yang tidak masuk hari ini atau bagaimana? Semua masuk, alhamdulillah. Itu artinya kalian masih semangat ya di dalam menuntut ilmu pengetahuan. Baik, sekarang Ibu Guru akan memberikan kalian motivasi. Semoga kalian, Ibu Guru dan kita semua tetap termotivasi di dalam menuntut ilmu pengetahuan. Ya, tetap termotivasi untuk terus belajar dan belajar. Ya, sekarang ini kata-kata motivasi yang Ibu akan sampaikan yaitu bahwa ilmu itu lebih utama daripada harta. Ya, karena ilmu dapat menerangi hati, sedangkan harta itu mengeraskan hati kita. Dan ilmu itu bisa menjaga kita. Ya, itu motivasi yang Ibu sampaikan kepada kalian. Kenapa Ibu Guru mengatakan bahwa ilmu itu bisa menjaga kita? Contohnya bisa menjaga kita dari siksa api neraka. Ya, karena ketika kita melakukan sholat 5 waktu saja, tentunya harus ada ilmunya. Kita harus tahu bagaimana niat berwudu, bagaimana bacaan-bacaan di dalam sholat tersebut. Dan untuk mengetahui itu semua tentunya kita perlunya untuk menuntut ilmu.
Maka dari itu bahwa ilmu itu lebih utama daripada harta. Itu sebabnya ilmu juga bisa menjaga kita, ya. Itulah pentingnya sebuah ilmu pengetahuan. Ya, ini adalah motivasi untuk kita semua. Semoga ini bisa menjadi bahan renungan untuk saya, untuk kalian, ya. Baik, sekarang kita akan melakukan tepuk semangat, ya. Sekarang semua berdiri, Kita akan melakukan tepuk semangat sebelum mulai ke kegiatan pembelajaran berikutnya. Semoga ini bisa membangkitkan semangat kita di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran pada hari ini. 1, 2, 3, tepuk semangat. I am the best, you are the best, we are the best. Yes, yes, yes. Ya, sekarang silahkan semua boleh duduk di tempatnya masing-masing, tetap dalam keadaan tertib. Baik. Sekarang setelah kita melakukan tepuk semangat, kita akan masuk ke apersepsi atau kita akan mengulas kembali terkait dengan pelajaran yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya terkait dengan struktur dan kaidah Pembahasan teks prosedur. Baik, itu yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Sekarang ada yang berani mengangkat tangan. Sebutkan Ibu Guru struktur teks prosedur. Yang pertama itu apa? Fatma? Tujuan. Setelah tujuan dari kelompok 2 apa? Setelah tujuan struktur teks prosedur? Bahan dan alat. Bahan dan alat. Dari kelompok 3? Langkah-langkah. Kemudian yang terakhir apa? Penutup. Itu terkait dengan struktur teks prosedur. Kemudian untuk kaidah kebahasaannya yang pertama coba Sofyan, sebutkan Ibu Guru kaidah kebahasaan teks prosedur yang pertama itu apa? Kalimat perintah, menggunakan kalimat perintah. Coba Lili, kaidah kebahasaan yang kedua itu apa? Menggunakan apa? Menggunakan kata kerja pasif. Coba Sopa, kaidah kebahasaan yang ketiga itu? Menggunakan kriteria atau batasan, ya. Kalau Kiki selanjutnya itu menggunakan apa? Menggunakan kalimat saran atau larangan. Dan yang terakhir adalah menggunakan kata sambung. Itu ya, terkait dengan struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Baik. Sekarang Ibu Guru akan menyampaikan KD dan indikator. Sekarang semua ya, semua memperhatikan PowerPoint yang sudah ada di depan kalian. Kita semua akan sama-sama menyimak apa sih KD dan indikator pembelajaran hari ini terkait dengan membuat teks prosedur, ya, dengan memperhatikan kaidah dan strukturnya, ya, struktur dan kaidah kebahasaannya. Nah, jadi di sini sudah ada kompetensi dasarnya di sini, menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu, cara membuat, cara memainkan alat musik atau tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, membuat cindera mata dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Itu terkait dengan kompetensi dasarnya. Kemudian kalau indikatornya di sana, membuat teks prosedur dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Nah, di sini sudah ada tujuan pembelajarannya. Bisa dibaca itu? Bisa? Ya, jadi untuk tujuan pembelajarannya di sini
Melalui kegiatan mengamati PowerPoint dan menyimak video dengan menggunakan model PJBL. Nah, jadi di sini kalian diharapkan untuk mampu membuat teks prosedur, tentunya dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Itu untuk tujuan pembelajarannya. Nah, di sini ada cakupan materinya, di sini ada langkah-langkah membuat teks prosedur. Nah, untuk manfaatnya tidak jauh berbeda dengan pertemuan sebelumnya ya. Membantu seseorang untuk memahami cara melakukan sesuatu secara tepat. Itu manfaat dari mempelajari teks prosedur. Kemudian membantu pemahaman seseorang mengenai langkah-langkah membuat sesuatu dengan benar agar tujuannya tercapai. Baik, sekarang Ibu Guru akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Sepertinya seperti kelompok yang kemarin ya. Kelompok 1 di sana, di sini ya. Kelompok 1 ada Kiki, Fatma, dan Sopian. Kelompok 2 ada Fitri, Lili, Lia, dan Maya. Dan kelompok 3 ada Yazi, Sopa, dan Rizka. Itu untuk pembagian kelompok kalian ya. Sekarang setelah kalian dibagi menjadi 3 kelompok, Ibu Guru mau bertanya nih terkait dengan langkah-langkah membuat teks prosedur. Yang pertama, coba dari kelompok 1, apa langkah-langkah membuat teks prosedur yang pertama itu apa? Menentukan topik yang akan dibuat. Ya, menentukan topik yang akan dibuat. Perhatikan. Jadi di sana kan ada 3 jenis teks prosedur ya. Ada teks prosedur membuat sesuatu. Kemudian yang kedua memainkan sesuatu, dan yang ketiga melakukan sesuatu. Jadi kalian tentukan topiknya dulu. Mau mengambil teks prosedur yang mana? Apakah mau mengambil teks prosedur membuat sesuatu, atau memainkan sesuatu, atau yang ketiga adalah memainkan sesuatu? Itu ya. Kemudian langkah yang kedua, coba dari Maya. Langkah yang kedua itu Mengumpulkan sumber informasi di mana informasi itu digunakan Nah, jadi langkah yang kedua adalah mengumpulkan sumber informasi. Di mana informasi yang telah kalian kumpulkan itu kalian gunakan untuk membuat teks prosedur. Misal nih, kalian berencana mau membuat teks prosedur tentang membuat telur goreng. Jadi kalian cari informasi kira-kira bahan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat telur goreng tersebut, alat apa saja yang kita butuhkan untuk membuat telur goreng itu. Kira-kira untuk alatnya apa yang kita butuhkan di sana? Tentunya ada wajan, ada spatula, ada kompor juga ya. Itu terkait dengan alat yang dibutuhkan untuk membuat teks prosedur, itu ya yang dinamakan dengan mengumpulkan informasi. Kemudian terkait dengan bahan-bahan yang dibutuhkan itu tentunya telur. Selain telur apa juga? Garam, bisa juga apa juga selain garam? Bisa menggunakan penyedap rasa, tentunya seperti masako dan lain sebagainya. Bisa menggunakan micin juga ya. Bisa juga tentunya juga menggunakan minyak untuk menggoreng telur tersebut. Itu yang maksud dengan mengumpulkan informasi ya. Jadi setelah kalian mendapatkan informasi-informasi tersebut, yang bisa kalian rangkai menjadi sebuah teks prosedur. Kemudian langkah yang ketiga itu apa? Mengembangkan informasi
yaitu dengan merangkai informasi yang didapatkan menjadi sebuah kalimat sehingga bisa dijadikan sebagai teks prosedur. Jadi informasi-informasi yang sudah kalian dapatkan itu kalian kembangkan menjadi sebuah teks prosedur yang lengkap. Itu kan tadi kalian hanya mengumpulkan informasinya terkait dengan bahan dan alatnya saja, belum kalian memaparkan bagaimana langkah-langkahnya. Itu yang perlu kalian kembangkan. Ya, apa terlebih dahulu yang kalian lakukan gitu. Ya, apakah menggorengnya terlebih dahulu, kemudian kalian menyalakan kompornya, padahal belum ada api udah menggoreng saja gitu kan. Itu langkah yang kurang tepat. Nah, jadi itu cara kalian mengembangkannya di dalam membuat teks prosedur. Tentunya kalian juga nanti membuat tujuannya dan penutupnya. Kemudian yang keempat, menentukan judul. Kira-kira kalau kita mau membuat teks prosedur terkait dengan membuat telur goreng, ya tidak jauh berbeda mungkin judul cara membuat telur goreng gitu ya. Itu tidak jauh berbeda lah judulnya. Menentukan judul. Kemudian yang kelima, menulis teks prosedur menjadi teks prosedur yang utuh. Nah, jadi yang kelima itu adalah menulis teks prosedur menjadi teks prosedur yang utuh. Itu langkah yang terakhir setelah kalian mengumpulkan informasi yang tadi sudah kalian dapatkan dari berbagai macam sumber, entah dari ibu kalian, entah dari kakak kalian yang jago masak, atau entah dari online. Sekarang kan banyak HP, internet, bisa kalian browsing. Kalau kita membuat salad, apa saja sih bahan dan alat yang kita butuhkan, salad buah gitu ya. Nah, baru kalian kembangkan, tentukan judulnya dan menulisnya secara utuh teks prosedur tersebut. Sekarang kita sama-sama menyimak sebuah video ya. Di sini. Nah, silakan perhatikan videonya. Ya, ini tangan saja. Dan video kali ini adalah lanjutan dari series video ya. Yang pertama itu ada di linknya di sini, yaitu tentang cara membuat nasi dengan nasi sugar. Kemudian yang kedua itu adalah cara membuat telur mata sapi, telur ceplok, dan telur tarik. Nah, untuk di video kali ini kita akan membuat telur dadar biasa. Jadi nanti telur dadarnya ada 3 macam, telur dadar biasa, telur dadar bumbu, dan telur dadar kornet. Nah, video kali ini ada telur dadar biasa. Gimana cara membuatnya? Ntar kita saksikan. Nah, yang bahan yang kita butuhkan untuk pembuatan telur dadar biasa ini adalah telurnya saja ada 2. Untuk ini terserah berapa kebutuhannya yang kita butuhkan di sini juga. Kemudian ada garam. Dia menggunakan 2 telur di sana ya. 2 butir telur. Dia menggunakan bawang putih bubuk. Tinggal dimasukkan. Kemudian dikocok. Bisa juga pakai seram atau pakai susu ya. Berikutnya kita nyalakan kompor, kemudian kita masukkan margarin, mentega. Bisa juga pakai minyak, tapi di video ini kita bikinnya pakai margarin. Kemudian ya. Dia menggunakan margarin di sana. Untuk menggoreng telur tersebut, dia menggunakan margarin. Seperti itu. Kemudian kita tunggu saja selama 2 menit. Untuk mempercepat matangan, kita tutup saja bisa.
Kita bisa periksa apakah bagian bawahnya ini sudah matang. Kalau yang cukup, kita bisa berikan. Nah, apa itu nyata atau tadi itu kenapa jatuh-jatuh gitu ya, tumpah-tumpah, wajar saja. Kita dekat-dekat begini supaya tumpah cepat, makanya juga. Ini kira-kira yang sedikit ada lagi. Oke, kalau sudah rasa sudah matang, sudah siap untuk disajikan. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan Ya, setelah kalian menyimak video tersebut, sekarang kita masuk ke kalian itu mengerjakan lembar kerja peserta didik, di mana di sini masing-masing kelompok itu membuat teks prosedur ya. Nanti di sini sudah Ibu Guru siapkan 3 buah gambar. Ini gambarnya sangat menarik sekali. Ini kalian bisa lihat dari belakang, ini gambar apa? Nasi goreng. Kemudian yang ini rujak. Kemudian yang ini apa namanya? Pelecing kangkung ya, atau bahasa daerahnya, bahasa jorongnya itu adalah beberuk kangkung. Itu ya kalau bahasa kita. Jadi sekarang Sopyan maju, silahkan ambil lotnya. Kira-kira Sopyan itu mendapat gambar nomor berapa? Di sana anunya Sopyan. Di sana tempat. Ambil nomor berapa itu, coba lihat lotnya nomor berapa? 3. Nomor 3. Berarti kelompok 1 itu ya seperti yang ini ya, yang disebutkan tadi. Kelompok 1 itu mendapat gambar pelecing kangkung ya. Jadi nanti saya rasa Kiki, Fatmani terutama yang perempuan, yang laki-laki juga saya rasa sudah tahu apa saja bahan yang digunakan, alat yang digunakan untuk membuat pelecing kangkung. Insya Allah gampang sekali ya. Ya, bagaimana langkah-langkah membuatnya juga insya Allah. Jadi untuk kelompok 1 nanti secara berdiskusi untuk membuat tes prosedur. Ya, bagaimana cara membuat pelecing kangkung. Jadi nanti sebelum kalian menulis tes prosedur tersebut, kalian tulis dulu judulnya ya. Bisa judulnya itu cara membuat pelecing kangkung. Kemudian setelah kalian menulis judulnya, baru kalian tempel gambarnya di bawah judulnya tersebut, Kiki ya. Kalian tempel gambarnya, udah Ibu Guru bawakan lemnya. Nanti setelah kalian tempel, baru kalian tulis tes prosedurnya. Yang pertama itu kalau sesuai dengan struktur itu, yang pertama kita buat itu adalah di paragraf pertama itu adalah tujuan. Kemudian setelah itu bahan dan alat. Kemudian yang ketiga langkah-langkah. Yang keempat penutup. Itu sesuai dengan strukturnya, harus berurutan ya. Bisa Rizka dipindahkan dulu ya tasnya ke belakang supaya nanti lebih leluasa di dalam berdiskusi. Itu bisa juga ya, bisa juga ya, boleh ditaruh di sana. Sekarang yang maju kelompok 2 akan mendapat gambar nomor berapa? Ayo Maya. Ayo Maya maju, ambil lot.
Coba ambil nomor 1. Tuh nomor 1 itu berarti nasi goreng. Nasi goreng ya, gambar nasi goreng yang didapatkan oleh kelompok 2 ya. Jadi bisa judulnya nanti cara membuat nasi goreng gitu. Tempel gambarnya, kemudian buat tes prosedurnya. Berarti yang kelompok 3 ayo Yazis. Kelompok 3 Sopa bisa juga perwakilan mendapat nomor berapa? Nomor 2. Mendapat nomor 2 yaitu gambar rujak. Ayo. Ya. Nah, sekarang coba Sopian ya. Ya, boleh coba duduknya di sini. Satu orang bisa coba Fitri duduknya di sini supaya bisa berdiskusi bersama teman-temannya yang lain gitu ya. Supaya kompak, supaya bisa menyelesaikan. Kiki bisa duduknya di sini juga. Ya sih, coba duduknya di sini. Ya. Ya. Baik. Ya. Perhatikan ya di sini. Ibu guru. Ya. Ya, Ibu guru Kak, perhatikan semuanya ya. Perhatikan semuanya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ibu guru kasih waktu kalian 30 menit. Ya, kita sama-sama sepakat ya di sini. Sepakat 30 menit. Sepakat? Nah, Ibu guru kasih kalian 30 menit untuk membuat tes prosedur kalian masing-masing berdasarkan kelompok kalian masing-masing ya. Nanti setelah 30 menit baru kalian akan presentasi bacakan tes prosedur yang telah kalian buat di depan teman-teman kalian nanti. Ayo sekarang boleh bekerja ya. Ibu guru berikan satu kelompok satu lem untuk menempel gambarnya di kertas tempat kalian menempel. Ya. Ya, silahkan. Sekarang silahkan kalian mulai berdiskusi. Udah bisa digunakan? Udah. Nah, perhatikan nih untuk kelompok 2 sebelum kalian menulisnya langsung di sini. Bisa kalian oret-oret dulu di buku lain ya, supaya nanti tulisan kalau udah benar-benar fix bahwa ini tes prosedurnya yang benar, langkah-langkahnya sudah benar, sudah baik, baru kalian pindahkan ke sini gitu ya. Soalnya nanti kalian akan presentasi depan supaya bisa dibaca, nanti ya tulisannya diusahakan bagus, bisa dibaca. Ya, kelompok Rizka, Yazis, Rizka, Sopa, perhatikan. Jadi, nah, sebelum Rizka menulisnya di sini, oret-oret dulu di buku lainnya, Rizka ya. Baik. Sama juga kelompok
kelompoknya Kiki ya, sebelum ditulis di LKPD-nya bisa disusun dulu gitu di buku lain. Jadi kalau udah merasa benar, baru kalian pindahkan ke LKPD-nya yang udah Ibu Guru bagikan tadi. Ya. Sana Ibu Guru sudah memberikan contoh teks prosedur. Silakan perhatikan contoh teks prosedur tersebut. Dari sana kalian bisa mengambil referensi. Oh, seperti ini loh caranya membuat tujuan, gitu ya. Caranya membuat penutup di dalam membuat teks prosedur tersebut. Ibu Guru rasa kalau untuk membuat bahan dan langkah-langkahnya, insya Allah kalian semua bisa ya. Apalagi kalian di sini secara berdiskusi untuk menyelesaikan tugas yang Ibu Guru berikan. Baik. Sofian juga ikut berdiskusi ya, ikut kasih untuk nanti mungkin di bahan-bahan atau langkah-langkahnya gitu, berdiskusi gitu. Kira-kira apa pertama langkah yang kita lakukan gitu ya di dalam membuat pelecing kangkung. Ya, ini rujak gampang sekali. Kira-kira kalian mau membuat rujak apa? Satu macam juga bisa, jenis buahnya ya bisa satu macam. Ya, tidak harus meniru apa yang ada di gambar. Ini hanya supaya kalian lebih ini ya, terinspirasi kira-kira mau membuat apa seperti itu. Di sini ada buah apa saja yang ada di gambar ini? Nanas, ya ada pepaya, belimbing. Ini pepaya, bukan, mangga ya. Ya boleh kalau mau mengikuti yang ada di gambar juga boleh, bisa ya. Ya, setelah membuat tujuannya baru kalian tentukan bahan dan alatnya. Pelecing kangkung memiliki cita rasa yang enak dan pedas. Pelecing kangkung biasanya dimakan dengan sambal tomat. Nah, dimakan bersama sambal tomat. Nah, sambal tomat sih terbilang-bilang dapat apa sih? Pelecing kangkung biasanya untuk bumbu dari pelecing kangkung itu biasanya kita menggunakan campuran, pasti ada cabenya, tidak mungkin hanya tomatnya saja ya, nanti aneh rasanya kalau iya. Nah, kita satukan bisa nih, kalau kalian mau membuat pelecing kangkung, misal misal kangkungnya itu satu ikat saja kangkungnya, kemudian jadi itu yang perlu kalian perhatikannya. Kalian mau membuat pelecing kangkung dengan satu porsi, dan di dalam satu porsi itu kalian menggunakan satu ikat kangkung, kemudian satu bungkus toge misal ya. Hanya itu yang kalian gunakan untuk Biasanya bersama ya. Untuk apanya? Untuk bahannya. Nah, kalau kalian membuat pelecing kangkung dengan satu ikat kangkung dan satu bungkus toge, bisa kita perkirakan cabai yang kita gunakan itu 3 biji bisa,
atau 4 biji atau 5 biji kalau mau pedasnya itu sedang. Kalau mau lebih pedas lagi bisa lebih dari 5, bisa 7, tergantung dari selera kalian ya. Bisa pedas atau bagaimana, tentukan cabenya dulu, misal 5 buah cabai. Kalau kalian sudah menentukan banyak cabenya ya, baru kalian tentukan tomatnya yang sesuai dengan, misal kalau kita menggunakan 5 cabai, kira-kira berapa tomat supaya rasanya itu balance dan enak. Misal 2 tomat dan ukurannya itu mungkin sedang gitu, tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar. Nah, nanti setelah itu apa juga bumbunya kalau kita buat pelecing kangkung? Ada garam, apa juga? Ada pixin juga yang micin. Selain itu terasi yang sudah dibakar terlebih dahulu. Saya rasa hanya itu ya bumbunya. Baru kalian ulek. Apa juga? Ya, jeruk purut. Ya, bisa juga jeruk purut. Ya, bisa. Itu juga bahan yang dibutuhkan. Kalian kemudian alat yang dibutuhkan itu ada cobek, ada uleknya. Kalian pakai ngulek bumbu tersebut. Gitu ya. Gampang kan, Sofian? Nah, yang Sofian yang cowok saja, insya Allah gampang kalau membuat pelecing kangkung ini kan, karena ini makanan khas daerah Lombok. Ya. Ya. Ini bisa ditutup nih lemnya nih, Sofian. Supaya tidak ini. Supaya tidak jatuh ya. Kalau kelompok 2 saya rasa masih menulis di tujuannya ya. Ya, oke. Nanti setelah itu baru lanjutkan ke bahan dan alat. Saya rasa kalau nasi goreng itu tergantung selera kalian itu. Ya. Apakah mau sebagai toppingnya itu kalian taruhkan telur mata sapi gitu, kalian tambahkan sayur, tergantung dari selera kalian. Apakah membutuhkan bawang putih, tapi saya rasa tentu membutuhkan bawang putih sama bawang merah ya. Gampang kalau nasi goreng. Rujak juga. Jangan lupa buat takarannya, misal untuk bahannya gitu, satu ikat kangkung, 1 bungkus toge-nya. Jadi itu takarannya itu harus dibuat juga ya, supaya rasa pelecing kangkung yang kalian buat itu enak. Kemudian cabenya membutuhkan berapa biji cabai, tomatnya berapa biji, seperti itu. Ya, itu di bahan-bahan nanti. Kalau alat beda lagi tempatnya ya. Seperti itu harus dibuat takarannya. Dikupas ya. Dikupas. Nah. Terus dicuci. Ya. Ya. Digiling sampai Diulek. Ya, diulek ya. Diulek. Ya, kalau rujak itu apa-apa saja bahan yang dibutuhkan menurut kalian. Ya. Tentunya ada asamnya ya. Ini contohnya Asam juga biasa ditaruhkan kalau membuat rujak.
kan ini misalnya ini yang pernah pelecing kangkung memiliki cita rasa yang enak dan pedas. Pelecing kangkung biasanya dimakan bersama sambal tomat. Pelecing kangkung memiliki cita rasa yang enak dan pedas. Pelecing kangkung merupakan salah satu makanan khas, ya. Bisa seperti itu ya. Ya, pelecing kangkung merupakan salah satu makanan khas Lombok gitu, yang disukai oleh banyak orang. Bisa seperti itu ya. Nanti lanjut ke bahan dan alat, kemudian langkah-langkah seperti itu. Untuk kelompok 1 sudah ditentukan ya bahan dan pelecing kangkung memiliki cita rasa yang enak dan pedas. Pelecing kangkung merupakan makanan khas Lombok yang disukai oleh banyak orang juga bisa. Nah, setelah itu baru kalian lanjut ke bahan dan alatnya. Nah, di sini juga sudah ada contohnya ya. Cara membuat pelecing kangkung tidaklah sulit. Nah, di sini juga bisa kalian jadikan sebagai referensi untuk kalian membuat teks prosedur terkait dengan cara membuat pelecing kangkung seperti itu ya. Terasi sudah ya. Untuk membuat nasi goreng itu, kalau siapa yang sudah membuat nasi goreng di sini di antara yang berempat ini? Siapa yang mungkin Lia? Oh, semua sudah, alhamdulillah. Masih SMP sudah pintar membuat nasi goreng ya. Ya, ada yang anak SMP tuh mungkin fokusnya ke belajar atau ke main gitu. Kalau mungkin untuk masak dia ada yang terkadang enggan gitu ya, untuk mau tahu bagaimana sih cara membuat nasi goreng dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah kalian itu rata-rata udah pernah membuat nasi goreng sendiri ya, bukan dibuatkan oleh ibu gitu. Kalau kalian tahu apa-apa bahan yang digunakan, kalau sudah ada pengalaman di dalam buat nasi goreng ya. Boleh kalau mau menggunakan blender supaya bumbunya itu lebih cepat jadi. Tapi saya rasa kalau kalian hanya membutuhkan 3 biji cabai, 2 buah tomat, bisa langsung diulek menggunakan cobek dan ulek. Tapi kalau kalian menggunakan 2 ya, bisa menggunakan piring, sudah menggunakan piring ya. Kalian sajikan menggunakan piring juga bisa. Tuh, bisa juga langsung di cobeknya itu tempat kalian menaruh rujak yang telah kalian potong-potong gitu. Langsung bisa menggunakan piring ya sebagai wadahnya ya. Apa bahasa Indonesia pungli? Ulekan ya. Ya. Cobek dan ulek. Diulek ya. Tapi kalau misal kalian membutuhkan
sampai 20 biji apa namanya? Cabe. Mungkin kalian akan kecapean nih pas nguleknya, baru bisa kalian menggunakan blender. Tapi kan di sini sudah kalian tentukan taka yang mau kalian buat itu hanya 1 ikat kangkung. Berarti bisalah kalian langsung ulek menggunakan cabe ya. Enggak enak coba dan Iya. Kampung dari negeri bulu gitu. Mau membuat apa ini? Apanya ini? alat Cabe, ulekan, panci, ya bisa kompor, ya tungku kalau mau menggunakan kelapa parut. Satu bungkus ya 5 biji cabe, terus 2 buah tomat. Saya rasa kalau pelecing kangkung itu jarang kita temukan menggunakan kelapa ya. Yang ada kalau yang menggunakan kelapa itu urap ya. Tuh, berarti saya rasa ini bisalah bisa dicoret. Kalau pelecing kangkung itu lebih banyak kita temukan tanpa itu ya, tanpa parutan kelapa. Jadi urap-urap gitu ya. Ya, kalau diurap baru. Karena yang kalian buat ini adalah pelecing kangkung. Ya, kalau udah jadi bisa kalian pindahkan ke sana karena nanti kalian akan maju presentasi ya, presentasi. Semua akan membaca di depan. Misal Yazis membaca tujuannya, nanti pokoknya bagi-bagi caranya. Nanti Sopa membaca bahan dan alat, dan yang terakhir bisa Rizka membaca penutupnya. Langkah-langkahnya juga ya, jangan sampai dilupakan. Lemnya sudah lihat. Coba Ibu Guru mau ini dulu. Nanti dah kalau udah dipindahkan ya. Kalau Ibu Guru akan periksa hasil kalian dalam berdiskusi membuat rujak. Membuat rujak Kan cabe atau ulekan 2 panci. ini udah ini yang diikuti ya. Nah, ya. Cabe Terus bahan dan alat ya. Kompor juga. dan kan ada 2 panci. Iya benar sudah. Pokoknya kan alat yang digunakan kompor. Nah, baru setelah bahan alat lanjut ke Langkah-langkah membuat Penyaring. ya. nyaring kangkung ya betul. Ya.
Nah, baru masuk ke langkah-langkahnya. Nah, langkah tiriskan. Kan kampung udah tuh. Kampung. Kampung udah tuh gitu. Iya. Ya. Kelompok 1 dan 2 sudah mulai ya, kelompok 3 juga. Saya rasa semuanya sudah mulai memindahkan hasil oret-oretnya ya ke LKPD yang sudah Ibu Guru bagikan. Nah, jadi waktu kalian di sini tinggal 10 menit ya. Tinggal 10 menit. Jadi 20 menit sudah berlalu, kalian pergunakan untuk oret-oret, berdiskusi, membuat teks prosedur. Tinggal 10 menit waktu kalian untuk memindahkannya ke LKPD yang sudah Ibu Guru bagikan ke kelompok masing-masing. Nah, nanti 20 menit terakhirnya kita gunakan untuk presentasi, kemudian menutup pembelajaran ya. Presentasi dan masuk ke menutup pembelajaran nanti ya. Gua haluskan. Jangan sampai lupa buat penutupnya. Sudah ya? Kelompok 3 ya. Ada tujuan, penutupnya juga ada paling akhir.
Sudah masuk ke mana? Iris tipis-tipis kangkung yang Rebus sudah direbus. kangkung dan toge di air yang sudah mendidih. Haluskan bahan-bahan yang sudah ditentukan menggunakan cobek. Diiriskan kangkung dan toge yang sudah direbus. Iris tipis-tipis kangkung yang sudah direbus. Nah, setelah kalian iris tipis-tipis kangkungnya dan togenya ya bisa. Biasanya kalau kita merebus toge itu biasanya ibu ya kalau merebus toge itu ibu masukkan ke dalam plastik yang putih transparan, biasa digunakan untuk membungkus toge itu. Langsung ibu rebus langsung bersamaan dengan plastiknya tersebut supaya tidak tercecer kan. Tapi kalau tidak menggunakan itu juga tidak apa-apa kan, nanti punya penyaring untuk mengambil toge itu nggak apa-apa. Ini kan udah mau hampir selesai nih ya. Setelah kalian iris tipis-tipis dan bumbu tersebut yang sudah kalian ulek jadi satu itu kan ada di cobeknya. Bisa kalau mau langsung di cobeknya bisa disatukan di sana. Kalau mau menggunakan piring baru kalian campur gitu bersamaan dengan bumbunya, bersamaan dengan kangkung dan togenya, kalian campur jadi satu gitu ya, supaya Oke, saring dan tiriskan kangkung. ya boleh saja, boleh ya, boleh sudah ya, bisa ya, ya bisa nggak apa-apa. Kemudian nah setelah itu kan, setelah kalian satukan dengan bumbunya kangkung dan toge tersebut, baru bisa kalian masuk ke penutupnya seperti itu ya. Kan sudah ada contoh tes prosedurnya, nanti kalian lihat di sana bagaimana cara membuat penutup. Sudah sampai mana? Di kelompok 2 sudah berarti masuk ke bahan dan alat ya. Ya, waktunya tinggal sebentar ya. Ya, jadi ya supaya segera untuk menyelesaikan masing-masing tugas kalian ya. Kalau di kelompok 1 ini sudah masuk ke penutup. Nah, ya, kalau di kelompok 3 ini masih di langkah-langkah ya. Untuk kelompok 2, ayo supaya tidak ketinggalan oleh teman-temannya yang lainnya. Mulai kalau sudah membuat tujuan, mulai buat bahan dan alatnya, kemudian langkah-langkah, dan terakhir adalah penutup. Nanti bisa Kiki ikut maju ke depan presentasi atau bagaimana? Kalau memang seperti itu berarti tidak bisa dipaksakan ya. Berarti Fatma sama Sofyan tinggal baca saja nanti apa yang sudah kalian buat. Bisa dibaca ya tulisan Kiki, tinggal baca saja ya. Tinggal baca saja apa yang sudah kalian buat. Ya.
Nggak apa-apa, nggak boleh memaksakan temannya karena memang kurang ini ya. Ya, berarti ini sudah selesai nih kelompok 1? Sudah? Coba Ibu Guru mau periksa di sini. Cara membuat pelecing kangkung. Pelecing kangkung memiliki cita rasa yang enak dan pedas. Pelecing kangkung merupakan makanan khas Lombok yang disukai oleh banyak orang. Cara membuat pelecing kangkung tidaklah sulit. Berikut petunjuk atau cara membuat pelecing kangkung. Nah, masuk ke bahan-bahannya ya. Di sini 1 ikat kangkung, 1 bungkus toge, 5 biji cabai, 2 buah tomat. Ya, bisa menggunakan setengah ya jeruk purut, terasi yang sudah dibakar secukupnya, garam secukupnya ya, micin secukupnya. Alat yang digunakan ada cobek, ulekan, ada panci, kompor, penyaring. Nah, dari sini udah ada langkah-langkahnya. Rebus kangkung dan toge di air yang sudah mendidih. Haluskan bahan-bahan yang sudah ditentukan menggunakan ya alat yang digunakan untuk menghaluskan bahan-bahan tersebut sudah kalian tentukan. Tiriskan kangkung dan toge yang sudah direbus. Iris tipis-tipis kangkung yang sudah direbus. Satukan bahan-bahan yang sudah ditentukan ke dalam cobek yang sudah ada bumbu yang kalian haluskan tadi ya. Nah, langkah-langkah membuat pelecing kangkung telah lihat kamu tentu dapat membuat pelecing kangkung yang enak. Selamat mencoba. Oke, untuk kelompok 1 sudah Ibu Guru periksa hasil pekerjaannya, nanti tinggal dipresentasikan ya di depan kelas. Nah, sekarang untuk kelompok 3 dan kelompok 2 jangan mau kalah cepat ya, karena waktunya ini juga sudah mengejar. Nah, sudah mau habis waktu yang sudah ditentukan tadi sebanyak 30 menit untuk membuat teks prosedur. Ya nanti ketika presentasi di depan bolehlah bagi-bagi membacanya, mungkin Fatma bagian tujuan sama alat dan bahannya ya, nanti ya Sophia nanti mulai dari langkah-langkahnya sampai ke penutupnya ya, gitu caranya. Sudah kelompok 3 sudah, jadi kelompok 2 mana? Apa? Yang mana? Oh, untuk ini udah langsung saja ke langkah-langkahnya ya. Jangan bingung dengan yang ada di sini. Langsung, karena yang ditentukan di strukturnya itu ada 4 ya. Tujuannya sudah ada, bahan dan alat sudah ada. Langsung sudah ke langkah-langkah. Langkah pertama kalau membuat nasi goreng itu apa? Setelah itu baru ke penutup ya. Ya. Langsung seperti yang sudah Ibu Guru ini jelaskan di pertemuan sebelumnya. Di sini Ibu Guru mau periksa ya cara membuat rujak. Rujak adalah salah satu makanan favorit. Rujak menggunakan bahan yang berbentuk buah-buahan ya. Dan bumbunya ya bisa menggunakan bumbunya di sini ya. Bisa dicoret sedikit ini ya bumbunya. Coba ganti dengan bumbunya, coba menggunakan kata bumbu di sana ya. Bumbunya. Ya. Coret sedikit kemudian tulis di bawahnya. Nah, coba Bu Guru mau periksa lagi. Ya. Bumbu dan bumbu nih. Coba bahan-bahan ya. Bahan-bahan, buah-buahan dan bumbunya. Nah, membuat rujak tidaklah susah. Berikut prosedur membuat rujak. Menggunakan 5 biji cabai. Ya, menggunakan gula merah ya. Kemudian ada di sini juga bawang putih 3 biji.
Bawang putih 3 biji. Kalau ibu itu kalau membuat rujak, saya seingat ibu tidak pernah menggunakan bawang putih. Di sini Rizka, kalau membuat rujak ditaruhkan bawang putih. Bawang putih. Kalau Rizka kalau membuat rujak tuh dia taruhkan bawang putih. Saya rasa itu gimana? Tepat atau bagaimana? Kurang tepat ya. Nah, jadi itu bisa dicoret ya Rizka ya. Nah, jadi ini kurang tepat kalau membuat rujak. Ya, bisa diganti menggunakan kacang tanah yang sudah digoreng. Coba Rizka. Ini dicoret ya, ya kacang. Ini diganti sama kacang goreng ya Rizka ya. Nah, kacang tanah yang sudah digoreng, kacang tanah, kacang merah yang sudah digoreng. Itu baru bumbunya tepat lah untuk membuat rujak. Ya, nanti tinggal diganti saja itu. Kayak ibu guru bingung, kok bawang putih gitu. Mana ya bawang putih? Ini sebagai Hiasan. mungkin karena dia misalnya sebagai acarnya mungkin, tapi kalau di bumbu ini yang diulek itu sepertinya tidak ya. Kacang goreng, ya ada garam secukupnya lah, bisa menggunakan garam secukupnya, gula merah secukupnya ya. Masukkan cabai, garam, Uleknya betul kena ini. masukkan cabai, garam, kacang goreng. Bawang putih. Iya, mungkin sebagai penghiasnya ya, asam jawa dan gula merah, lalu diulek sampai merata, kumpas dan potong buah-buahan, lalu cuci dan taruhkan ke dalam wadah. Lalu satukan bumbu yang dibuat dengan potongan. Udah masuk ke penutup ini? Ya, sudah. Oke. Baik. Kelompok 1 dan 3 sudah, tinggal kelompok 2 ya. Sudah sampai ke. Ya, baik. Kita tunggu kelompok 2 ya. Sekarang yang pertama. Ya, kalau sudah boleh kembali ke tempat duduknya ya Zi, seperti semula kalau memang sudah selesai diskusinya ya, supaya lebih rapi, lebih tertib gitu ya. Ya, baik. Jadi kelompok 2 sudah masuk ke penutup. Jadi siap-siap ya untuk masing-masing kelompok. Pertama yang maju itu sekarang kelompok 1 ya. Ya. Kelompok 1.
Nanti semua membaca ya. Semua membaca. Ki Rizka, Sopa sama Yazid. Misal Rizka di bagian tujuan. Ini penutupnya sedikit sekali nih. Rizka di bagian tujuan, nanti bahan dan alat Yazid. Baik, terus langkah-langkah. Ya, gitu caranya ya. Ya, Fitri bisa kembali lagi ke tempat duduknya semula. Sudah? Baik. Nanti semuanya ya, semuanya maju dan semuanya membaca. Ya. Bisa bagi-bagi caranya, kan ini 4 orang nih, sama-sama satu. Bisa, pokoknya sama-sama satu. Misal ini Maya, Lia, Lili dan Fitri. Itu ya. Ya, baik, sekarang kita masuk ke sesi presentasi. Yang maju Kiki, kira-kira bisa maju presentasi sama supaya semuanya sama, semuanya maju ya. Enggak apa-apa ya, hanya sebentar saja membaca, sebentar saja di depan. Ayo, maju. Kelompok 1, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kita kasih apresiasi dulu untuk kelompok 1. Ya, jangan lupa salam. Jangan lupa salam. Jangan lupa untuk membuka presentasinya. Dan kelompok 3 dan kelompok 2 silahkan perhatikan temannya yang ada di depan. Ya. Ayo mulai salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Cara membuat kulecing kampung. Kulecing kampung memiliki cita rasa yang enak dan pedas. Kulecing kampung merupakan makanan khas Lombok yang disukai oleh banyak orang. Cara membuat kulecing kampung tidaklah sulit. Berikut petunjuk cara membuat kulecing kampung. Bahan-bahan: 1 ikat kangkung, 1 bungkus toge, 5 biji cabai, 2 buah tomat, 1,5 jeruk purut, terasi yang sudah dibakar, garam secukupnya, biji secukupnya. Alat-alat yang digunakan: cobek atau ulekan, 2 panci, kompor, nyaring. Sudah? Ayo sekarang boleh duduk kelompok 1. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, baik, sekarang yang maju itu adalah kelompok 2 ya. Ayo. Yang cantik-cantik ini ya. Maju karena semuanya ini cewek semua ya di kelompok 2 ini ya. Silakan tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan diskusi kelompok kami. Cara membuat nasi goreng. Saat pagi hari sebelum berangkat sekolah, memakan nasi goreng mungkin menjadi pilihan utama untuk sarapan. Nah, salah satu makanan simpel dan lezat, mampu menambah tenaga dengan cepat dan mudah untuk dibuat, yaitu nasi goreng. Nasi goreng merupakan makanan yang banyak diminati oleh banyak orang yang terbuat dari nasi putih dan dilengkapi dengan kecap dan lain sebagainya. Wah, nggak kebayangkan bagaimana lezatnya nasi goreng yang satu ini. Dan kecap untuk bawang putih dan bawang merah serta jambu. Kemudian bawang putih dan 2 piring nasi goreng.
Ya, salam boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali ya penampilan dari kelompok 2 ya. Sekarang yang maju itu kelompok 3. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ya, kasih semangat ya kelompok 3. Silahkan. Di sini sendiriannya Aziz yang ganteng di sini ya. Ya, karena sendiriannya yang cowok. Ya, jangan lupa salam dan buka presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Cara membuat rujak. Rujak adalah salah satu makanan favorit. Rujak merupakan buah-buahan dan bumbunya dan sebagainya. Membuat rujak tidaklah susah. Berikut prosedur membuat rujak. Ya. Tanda-tanda. 1. Masukkan cabai, garam, kacang goreng, asam jawa, dan gula merah lalu diulek sampai merata. 2. Kupas dan potong buah-buahan lalu cuci dan taruh ke dalam wadah. 3. Lalu satukan bumbu yang dibuat dengan potongan buah-buahan di atas piring. Penutup. Rujak yang enak sudah bisa dinikmati bersama keluarga di rumah. Bagaimana kita bukan cara membuatnya? Pertama, mencoba. Udah ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Silahkan boleh duduk. Ya, baik. Sekarang silahkan duduk yang tertib, duduk yang rapi, fokus hadapannya ke depan ya. Karena kita sudah masuk ke akhir pembelajaran ya. Tapi di sini perhatikan ibu guru yang ada di depan. Di sini kita akan sama-sama menyimpulkan pembelajaran ya. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran angkat tangannya. Baik, Lili, ayo simpulkan pembelajaran pada hari ini. Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu bahwa di dalam materi teks prosedur selain membahas tentang struktur dan kaidah kebahasaan, teks prosedur juga membahas tentang langkah-langkah di dalam membuat teks prosedur yang terdiri dari 1. Menentukan topik teks prosedur yang akan dibuat. 2. Mengumpulkan sumber informasi. 3. Mengembangkan informasi. 4. Menentukan judul. 5. Teks prosedur menjadi teks prosedur yang utuh. Ya, baik, sudah. Ya, jadi di sini Lili sudah menyimpulkan pembelajaran pada hari ini bahwa di dalam materi tes prosedur itu selain membahas strukturnya itu ada tujuan, bahan dan alat, langkah-langkah penutup, dan ada juga kaidah kebahasaannya. Di dalam tes prosedur juga membahas tentang langkah-langkah di dalam membuat tes prosedur. Yang pertama itu apa? Menentukan topik. Ya, kemudian yang kedua adalah mengumpulkan sumber informasi. Yang ketiga, mengembangkan informasi. Yang keempat, menentukan judul. Yang kelima, ya, itu kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Baik, sekarang Ibu Guru akan menyampaikan materi yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya, yaitu terkait dengan materi laporan hasil observasi ya. Jadi pesan Ibu Guru, kalian pelajari ya materi yang terkait dengan materi teks hasil ya, laporan hasil observasi ya. Baik, sekarang setelah Ibu Guru menyampaikan terkait dengan materi yang akan kita pelajari pada
pembelajaran berikutnya di sini ya. Tadi Ibu Guru sudah berpesan bahwa kalian harus tetap rajin belajar ya di rumah. Ya, ulangi pelajaran-pelajaran yang sudah kalian terima di sekolah supaya apalagi sekarang ini kan sudah mendekati ujian semester ya. Berdoa ini masih semester 1 ya? Ya, supaya nilai kalian bagus. Ya, jadi rajin belajar, cicil, pelajari mulai dari sekarang supaya nanti ketika kalian menjawab pertanyaan itu jawaban kalian maksimal. Dan Ibu Guru mau bertanya, bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran pada hari ini? Senang. Ya, senang. Alhamdulillah kalau kalian senang mengikuti pembelajaran pada hari ini. Ya, sekarang kita akan sama-sama menutup pembelajaran pada hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sekarang Sofyan silahkan pimpin temannya berdoa untuk menutup pembelajaran. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi